Oke, Go. Oke, semoga layar saya sudah terlihat di handphone masing-masing, Bapak Ibu sekalian, di teman-teman Terlihat, sekalian. terlihat. Sudah terlihat, oke. Nah, supaya full handphonenya bisa posisi landscape ya. Oke, kita akan mulai seperti apa Aura. Jadi Aura ini ya, kalau dalam bahasa Latin ya, Ora et labora, berdoa dan bekerja ya. Tetapi Aura dalam sini adalah omniverse reverse arsitektur ya. Sebuah desain yang sangat luar biasa sekali dalam dunia keuangan blockchain yang tersistem dan full secara on-chain. Ini yang sangat luar biasa sekali. Nah, Aura hadir untuk menjawab satu masalah, di mana masalah utama itu adalah kita tahu bahwa sistem finansial tradisional menghadapi tantangan dari waktu ke waktu yang sama, yaitu apa? Tidak transparan, terlalu terpusat, risiko manipulasi sangat tinggi, dana tidak sepenuhnya milik pengguna, profit tidak jelas sumbernya dari mana. Ini yang menjadi perkara. Kita sering dibungkus oleh bahasa-bahasa marketing yang manis, kita terjebak di dalamnya, kemudian daripada hal yang tidak sehat menjadi sehat secara akal pikiran padahal tidak logis. Itulah yang selama ini terjadi, di mana selalu juga bergantung pada pihak ketiga. Dan hari ini dunia butuh sistem keuangan yang transparan, otomatis, dan tidak bisa dimanipulasi. Disinilah Aura hadir sebagai solusi generasi baru. Di mana Aura adalah arsitektur keuangan otomatis yang berjalan 100% dengan smart contract. Ini penting ya, ini penting sekali. Tetapi jangan juga kita terkecoh, jangan juga sampai kita masih gampang diperdayai dengan bahasa smart contract. Karena smart contract ini ada juga standarnya, di mana harus sudah full verified dan teraudit. Itu pun harus juga ditelusuri apakah masih ada celah sehingga kemudian developer masih bisa main di belakang ataukah tidak. Jadi tidak semua yang membawa bahasa kontrak itu 100% aman. Oke. Dan di sini adalah benar-benar non custodial. Artinya apa? Dana tetap di wallet kita. Seperti apa? Nah, ketakutan setiap orang di dalam bermain bisnis blockchain adalah selalu ditanya, dana saya di mana? Kalau ownernya kabur bagaimana? Kalau websitenya mati bagaimana? Kalau kena serangan hacker bagaimana? Seperti apa? Nah, kalau di sini ya, kalau di Aura tidak perlu khawatir. Karena apabila hal-hal yang tadi saya sebutkan itu terjadi, dana kita ada di blockchain dan itu tetap milik kita. Dan yang paling penting di sini, bisa diakses langsung ke blockchain tersebut melalui smart kontraknya untuk kemudian dana itu diambil ketika sudah selesai kontrak, termasuk juga profitnya. Ini poin paling penting yang ada di Aura, yang hampir belum ada pada banyak platform turunan lain daripada bisnis-bisnis berbasis blockchain. Sehingga di sini Aura itu tidak bisa dimanipulasi dikarenakan apa? Regulasinya sudah otomatis on-chain, semua by system udah tercoding, tidak ada lagi campur tangan pihak ketiga. Jadi dia sudah self running, sudah otomatis berjalan, self balancing, menyeimbangkan diri dalam ekosistem yang sudah dia buat secara otomatis. Nanti kita akan bicara seperti apa. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi dalam kurun waktu hampir 3 minggu ini ya, setelah mengenal Aura, makin dalam, makin dalam, makin dalam kita telusuri, makin jauh kita dalami, makin jauh kita tahu, wah, Aura ini sangat luar biasa sekali. Ya, sangat-sangat luar biasa sekali. Transparansinya sudah penuh. Artinya apa? Aura ini adalah mesin finansial otomatis berbasis blockchain yang secara kebenaran yang hakiki di dalam blockchain, standarnya itu sudah dipenuhi oleh Aura. Jadi tidak perlu lagi ada keraguan kita terhadap Aura. Di mana boleh kita bandingkan apa sih Aura ini kalau dibandingkan sistem lama. Nah, kalau sistem lama kan kita sudah tahu seperti apa. Tetapi di sini kita garis bawahi bahwa Aura bukan robot trading, bukan copy trade, bukan manajemen dana,
yang cuman memutar dana member, ketemu member lama, ketemu member baru, bukan sistem titip modal ya, bukan skema deposit. Orang menggunakan mekanisme ekonomi on-chain yang mengatur arus kas secara otomatis. Luar biasa. Teknologi yang mendukung Aura adalah dibangun dengan prinsip Oracle arsitektur, di mana lebih mengedepankan tentang kontrak, yaitu smart contract yang sudah terikat penuh dan lolos audit, terkunci secara penuh ya, sehingga di sini tidak lagi ada campur tangan admin atau no admin key, no custody atau wallet kita itu adalah milik kita, dana tetap ada di wallet kita masing-masing yaitu di dalam blockchain ya, di mana semua sudah full on-chain dan teraudit. Jadi keamanan di Aura bukan lagi bicara tentang diciptakan, tetapi dibangun daripada pondasi dasar yang benar. Ini yang sangat luar biasa yang ada di Aura. Bersyukur kita bisa ketemu Aura di awal-awal seperti ini. Makanya saya meminta teman-teman dengar baik-baik supaya paham. Kalau udah paham, saya yakinkan ya teman-teman pasti akan kaya raya dalam 3-6 bulan atau 1 tahun berikut bersama Aura. Nah, di mana kita perlu ketahui bahwa ukuran market blockchain hari ini yang perlu kita lihat. Sehingga kita bisa menganalisa kenapa saya harus berada di Aura dan kenapa saya harus totalitas bersama Aura. Nah, hari ini kita lihat bahwa market DeFi itu perputaran dananya 140 miliar USD per bulan, stablecoin 296 miliar USDT per bulan, DEX volume per bulan itu 268 miliar USDT, ya. Uniswap ini sangat luar biasa sekali, 1 triliun USDT per tahun, ya, dan 25% adalah pada spot trading. Dan kalau kita lihat daripada data ini adalah data real, maka blockchain itu bukan lagi masa depan. Blockchain adalah masa sekarang yang sudah terjadi ke arah masa depan. Maka hari ini mau berada di mana kita? Ya, itu penting untuk kita lihat. Dan Aura hadir tepat di momentum ini. Kenapa? Karena dunia bergerak ke arah transaksi on-chain yang secara penuh. Smart contract menggantikan peran middleman atau orang tengah atau pihak ketiga. Stablecoin menjadi media pembayaran global. User, ya pengguna seperti kita, menuntut transparansi dan keamanan. Sistem yang otomatis dan risiko rendah. Dan Aura berdiri tepat di pusat transformasi ini. Ini yang sangat penting kita lihat daripada Aura. Nah, ini bagian yang paling penting dan bisa kita perlihatkan, ya. Di mana sumber profit Aura itu dari mana saja. Tetapi sebelum kita bahas tentang sumber profit Aura, kita harus paham kerangka dasar daripada, pondasi dasar daripada Aura. Oke, seperti apa? Nah, di dalam dunia blockchain itu standarnya adalah 3, tidak jauh daripada 3 hal ini. Kita tahu bahwa kalau blockchain dia punya token ya, di situ ada token, maka di situ kita berbicara tentang apa? Supply and demand. Oke, supply terbatas, demand harus terjadi. Bagaimana demand ini harus terjadi? Maka harus ada satu ekosistem hidup. Ya, apa itu ekosistem hidup? Nah, ekosistem hidup adalah sebuah siklus ya daripada 2 unsur yang saling mendukung, saling menguatkan atau saling menguntungkan. Ya, itu yang namanya ekosistem dan itu sudah harus berada daripada awal. Oke, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah tentang trust public ya, tentang trust public karena apa? Kita bicara blockchain, kita bicara desentralisasi, tidak terpusat. Di mana kita sebagai pengguna adalah pihak kedua, developer adalah pihak pertama. Bagaimana sistem blockchain ini bisa memastikan bahwa developer sebagai pihak pertama tidak akan mengingkari sistem yang dia buat. Sehingga kita sebagai pengguna, pihak kedua ini merasa percaya. Maka di sini hadirlah yang bagian yang ketiga namanya apa? Smart contract yang terverified dan teraudit dan bisa dan terbuka untuk bisa dicek oleh siapapun yang punya kemampuan. Nah, 3 hal ini harus ada. Oke. Kalau kita bicara daripada pertama, jelas ya.
bahwa Aura hadir dengan native tokennya atau token aslinya itu token Aura, sebelum dia luncurkan unsurnya yang kedua yaitu yang kita masuk pada platform stakingnya, dia lebih dahulu mempersiapkan token Aura, melisting di CMC. Kemudian menyiapkan market, baik itu CEX, Centralized Exchange, maupun DEX, Decentralized Exchange. Nah, di SEX ya, Centralized Exchange, dia listing di exchange lokal di Cina. Ya, AVI ya, kemudian di DEX ya, itu ada di beberapa DEX termasuk di Token Pocket. Dan daripada pondasi awal dia bangun, kita sebut itu adalah A, ya. Setelah itu semua selesai, sudah terbentuk, barulah dia keluarkan platform stakingnya. Nah, kita sebut ini adalah bagian B. Apa tujuannya? Nah, ini teman-teman perlu tahu, ini yang namanya ekosistem hidup nih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah A, ya, token Aura mendukung si B, mensuplai ke si B, ya. Kita yang ada di platform staking, ya. Kita di platform staking mendukung atau menguatkan fondasi daripada token Aura ya di market. Oke, sehingga di sini kita bisa lihat daripada alurnya. Kenapa kita masuk ke Aura ya? Ini kok token, saya masuk staking USDT, kok bukan dapat USDT, malah saya dapatnya kok bukan dapat token Aura, malah saya dapatnya USDT, profitnya stablecoin. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang luar biasa. Smart contract-nya sudah mengatur secara otomatis codingnya. Ketika kita masuk ya, kita masuk, ingat tadi ya prinsip daripada kripto ya, token itu adalah supply and demand. Ada supply yang terbatas, maka harus ada demand. Oke. Saya lanjut. Nah, di mana ketika misalkan contoh seseorang masuk ya dengan dana minimal 100 atau di atas 100, maka dana ini secara otomatis by smart contract yang sudah tercoding dan terikat itu langsung membagi dana kita. Sekian persen ke LP dalam bentuk USDT, sekian persen langsung auto buy ya token Aura di market. Tujuannya apa? Ini dia menimbulkan apa? Demand otomatis, ya, bayar otomatis. Sehingga satu, Layarnya nggak order pindah tercipta ya. secara otomatis, ya. Yang kedua adalah, holder tercipta otomatis. Yang kedua adalah demand terhadap token Aura di market ini, ya, akan meningkat. Sehingga apa? Harganya secara bertahap akan naik. Ini terbukti apa? Ketika saya join pertama 24 hari lalu, harga token Aura di 0,17. Hari ini sudah $1 lebih sedikit. Bayangkan kalau misalkan pada saat saya bergabung, ya, saya staking USDT dapatnya token Aura, maka tentunya profitnya besar dan itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Kenapa? Ya, karena kenaikan udah 1000%. Kalau itu dibayar saya, maka sistem jebol. Ya, tapi daripada sistem dukungan seperti ini, maka Aura melalui sistemnya yang sudah tercoding, terikat oleh smart contract, dia punya kuasa penuh untuk mengelola token Aura di market. Sementara saya dikasih fixed profit melalui stable coin yaitu USDT. Artinya saya hitung ya besaran payout yang dikeluarkan oleh Aura daripada satu. Bonus profitnya itu kalau misalkan kita bicara kompon penuh 1 bulan itu 34%. Kalau ditambah marketing plan ya, kalau ditambah marketing plan maka itu adalah ya, kalau ditambah marketing plan maka saya hitung itu kurang lebih total payout-nya adalah 51%. Total payout-nya adalah 51%. Ya. Nah, sementara pengelolaan di market, kita belum bicara masuk kepada sumber keuntungan yang sesungguhnya di mana Aura bayar kita. Ya. Ini kita baru bicara analogi daripada pengelolaan token Aura di market. Ya. Sementara kita bicara dalam 1 bulan ini saja, ya, dalam 1 bulan ini saja, itu kenaikan token Aura sudah terjadi 1000%. Ya, sudah terjadi 1000%. Artinya apa? Angka 51% yang dipakai untuk membayar kita itu sangat kecil. Ya. Nah, daripada kenaikan yang terjadi di market, apa tujuannya? Ya. Nah, kita harus tahu bahwa dari data yang tadi ya, data yang sudah kita sajikan ya. Oke, saya kembali lagi kepada slide. Daripada data yang ini,
Apa tujuan Ora? Ini yang harus kita paham, ya. Tujuan Ora adalah bukan hanya mengandalkan ya kita masyarakat yang ada di internal platform stakingnya dia. Ya, kita ini kan internal daripada bagian daripada crowdfunding di platform B, ya. Dia bukan hanya mau mengandalkan kita, tetapi tujuannya adalah daripada apa namanya volume perdagangan di dunia kripto hari ini, maka ada jumlah komunitas yang besar di eksternal market, ya. Nah, jumlah komunitas yang besar ini mereka punya standar melihat satu token layak nggak mereka masuk untuk ikut menjadi holder. Apa yang mereka lihat ketika mereka masuk mau menjadi holder? Setelah mereka lihat white papernya, mereka lihat smart contract-nya, maka berikut yang dilihat adalah lumbungnya atau LP-nya, liquidity pool-nya, liquidity provider-nya. Mereka akan lihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari situ dia akan lihat apa? Jumlah holdernya. Nah, ini terbukti dari awal saya masuk jumlah holder cuman sekitar 2.000, lalu seminggu berikut naik 4.000. Hari ini nanti akan disampaikan terupdate daripada Mas Franky di sesi kedua. Hari ini jumlah holder itu sudah hampir 8.000. Artinya belum ada sebulan itu kenaikannya jumlah holder udah berapa persen. Ini akan menarik trust publik secara umum di luar komunitas, ya, sehingga mereka akan juga masuk untuk menjadi holder. Di sini teman-teman perlu kejernihan berpikir, ya. Bisnis kripto, ya, yang clear itu seperti yang dibangun Ora, tidak hanya mengandalkan komunitas di dalam sistem. Karena kalau hanya mengandalkan komunitas di dalam sistem, maka sistemnya lemah, akan terjadi apa? Overpaid. Itu bukan sebuah ekosistem. Ekosistem itu siklusnya harus berputar dan hidup. Nah, inilah konsep ekosistem yang benar di dalam blockchain. Nah, dari situ ketika terjadi kenaikan harga, tentunya kita staking USDT, dapat USDT. Tetapi daripada kenaikan-kenaikan harga token Ora di market, tentunya sebagian persen, ya, entah 10%, 20%, atau 50% daripada kita yang masuk sebagai staker stablecoin ini, pasti ada sekian persen yang akan tertarik juga untuk menjadi bagian daripada holder token Ora. Maka apa yang terjadi? Nah, ini bagian paling penting teman-teman. Traffic transaksinya akan naik. Ya, traffic transaksi akan naik. Ketika traffic transaksi akan naik, apa yang terjadi di situ? Ya, tingkat pembelian terjadi tinggi, penjualan, swap, maka di situ terjadilah fee. Ya, fee yang padat, ya, karena terjadinya apa? Setiap detik ada fee, setiap detik ada fee, ya. Kemudian orang yang menjual dalam posisi untung ada pajak. Nah, maka di sini kita mulai daripada sumber profit Ora yang pertama apa? Fee transaksi. Di mana, ya, setiap transaksi Ora menghasilkan fee. Dari mana? Pembelian ada fee, penjualan ada fee, swap dan distribusi semua ada fee. Setiap transaksi Ora menghasilkan fee, ini dibagi untuk burning, itu langsung masuk ke black hole, kemudian liquidity, penguatan liquidity, reward node, supply staking, dan penguatan ekosistem. Ini sudah semua udah otomatis, bukan lagi campur tangan manusia. Sumber profit Ora yang kedua adalah pajak profit atau profit tax, di mana setiap wallet yang menjual Ora dengan profit otomatis dipotong 25% profit tax atau pajak profit. Tapi kalau dia jual dalam kondisi tidak untung, dia tidak dikenakan pajak. Jadi fair sistem ini, ya, fair sistem ini. Oke. Nah, yang mana dana di blockchain dana dialokasikan untuk apa? Liquidity, ya, buyback and burning, ya, reward node, dana staking, dan stabilisasi harga. Oke, saya lanjut. Nah, konsep daripada pajak profit ini adalah untuk apa? Untuk anti dump, ya, untuk anti dump, ya, anti well, ya, kemudian apa? Untuk ketahanan token, ya, untuk ketahanan apa? Harga token di market, ya. Ini yang luar biasa daripada apa? Konsep yang dibangun oleh Ora. Nah, sumber profit yang ketiga adalah Ora,
ya daripada ORAC, yaitu ORAC Engine, di mana ini adalah sub internal token yang mana berfungsi untuk apa ya, penguatan token ORA ya. Setiap transaksi itu langsung di burning, supply berkurang ya setiap hari, tidak tersedia di pasar bebas, hanya melalui kuota ya, menghasilkan fee internal tambahan ya. Nah, ini sangat bagus sekali. Oke. ORAC ini adalah mesin deflasi pendukung arus kas daripada ORA ya. Ini sangat luar biasa sekali daripada apa yang dibangun oleh ORA. Oke, kenapa ORA aman dan bisa dipercaya? Ini adalah standar yang harus kita lihat, yaitu sudah lolos daripada audit resmi Binenet. Ini adalah auditor independen ya. Tidak ada backdoor dan ini bukan bahasa sepihak daripada ORA, tetapi tim teknikal kita. Jadi tim teknikal kita di sini adalah Bang Frankie adalah bukan bagian daripada ORA, tetapi kita berdiri sendiri ya. Kita berdiri sendiri sebagai leader atau yang sudah terbiasa di bisnis seperti ini. Sebelum kita menerima satu bisnis ya, maka kita lebih dahulu mengecek. Karena ketika kita menemukan ORA ya, di sini saya meminta kepada Bang Frankie, tolong dicek ini. Kalau semua udah benar sesuai standar, kita gas di ORA. Tapi kalau enggak ya kita pikir-pikir dulu. Nah, ini yang sangat luar biasa dan ini bukan klaim sepihak daripada ORA, tetapi ini kita sudah cek dan betul-betul tidak ada backdoor ya. Tidak ada lagi admin key, semua buy on chain ya. Supply fix ya, jadi tidak ditambah, tidak dikurang, 100% berjalan berdasarkan smart contract, semua sudah open source, jadi transaksi publik. Jadi ini adalah keamanan berbasis protokol, bukan lagi janji manusia ya. Nah, di mana tokenomics ORA itu total supply adalah 21 juta, yang dibagi 18 juta adalah liquidity, dan 3 jutanya interaktif kontrak ya. Daripada ini ya, dibagi lagi ya, daripada setiap transaksi yang terjadi, teks transaksinya itu adalah 3,5%, ini dibagi kemana, fee transaksinya adalah 3,5%, ini dibagi kemana, ke burning, reward, dan marketing, itu semua sudah diatur by coding. Tax profitnya itu 25%, ini dibagi kemana, liquidity, burning, note, dan marketing ya. Jadi semua transaksi yang terjadi, baik itu pada fee dan tax, itu sudah diatur pembagiannya. Tokenomics ORAC atau subtoken internal ini total supply-nya 1 miliar, terjadi deflasi setiap hari 0,25% per hari. Semua penjualan itu di burning, tidak ada pasar terbuka. Kita dapat subtoken ORAC ini hanya melalui kuota ORAC ya. Nah, bagiannya nanti kita akan jelaskan. Sistem staking ORA ini sangat simpel ya, sangat simpel dan sangat menguntungkan ya. Di mana minimal deposit dimulai daripada 100 USDT. Ada yang protes, kenapa itu 100 USDT? Yang lain kan cuma 1 USDT. Halo bos, ya kita jual sesuatu yang punya nilai. Karena landasan awal, dari awal mula orang berdiri, dia bangun bisnis ini dengan fondasi yang benar. Bukan sekedar kata-kata. Nanti, ya, tunggu kita roadmap-nya bulan ini baru kita listing di CMC, nanti baru kita masuk di market ini, di market ini. Biasanya bahasa-bahasa nanti itu adalah exit plan. Dan saya mau tegaskan teman-teman, saya rasa semua sudah punya pengalaman. Ya, kalau satu bisnis dia mulanya token, staking token, ya, kemudian belum ada, walaupun udah ada di market ya, tapi kalau dia staking token, keluarnya token, ending exit plan-nya adalah harga token turun. Ya, kalau staking USDT keluar USDT, kemudian nanti belakangan baru dia keluar token, kita juga udah tahu itu adalah exit plan-nya adalah apa? Token ya, yang mana nanti alih-alih dapat USDT, member dialih fungsikan untuk dapat token tersebut. Tapi di ORA, kalau teman-teman bisa mencerna apa yang sudah kita sampaikan tadi ya, maka di sini staking stablecoin dapat juga stablecoin, maka di sini tidak lagi ada exit plan. Karena apa? Sistemnya cuma berputar di situ. Bahkan semakin besar jumlah staker stablecoin ini, maka akan menguatkan fondasi A atau token ORA tadi di market, sehingga ORA mensuplai kita ini juga semakin kuat. Ini yang sangat luar biasa, sehingga dia tidak akan lagi ke depan, dia tidak akan lagi tergantung terhadap rekrutmen member baru.
Ya, ini perlu teman-teman pahami. Jadi di sini teman-teman perlu paham kenapa memulai di ORA itu daripada 100 USDT. Karena nilainya, value-nya beda. Ya, value yang dibangun oleh ORA ini berbeda dengan apa yang ada pada bisnis-bisnis berbasis kripto, blockchain yang lain yang ada di pasar. Bukan mereka jelek, mereka bagus, tapi mereka beda value dengan ORA. Kalau disamain dengan ORA hari ini, saya belum melihat ada satu bisnis bagus di luar sana yang standarnya sama dengan ORA. Artinya apa? Kita berjalan tanpa ada persaingan, ya. Oke, durasi kontrak itu mulai daripada 1, 7, 15, 30 hari. Maksudnya apa durasi kontrak ini? Maksudnya adalah ketika kita ambil 1 hari, selepas 1 hari modal kembali. Ketika kita ambil 7 hari, selepas 7 hari modal kembali, begitupun 15 atau 30 hari, selesai kontrak modal kembali. Nah, profit hariannya selama kontrak berjalan, kalau 1 hari itu 0,3% per hari. Artinya kalau kita ambil 1 hari, maka selesai 1 kali 24 jam, ada profit sebesar 0,3% daripada modal yang kita stake, dan modal langsung kembali untuk kita bisa redeem dan otomatis masuk wallet. Nah, kalau kita ambil kontrak 7 hari, maka profit harian yang berjalan adalah 0,5%. Ya, kalau 15 hari, ya profit harian yang berjalan adalah 0,7%. Kalau kita ambil 30 hari, maka profit harian yang berjalan adalah 1%. Dan setiap hari boleh klaim. Setiap profit keluar, boleh klaim, tidak ada delay. Bagaimana kalau tidak klaim? Kalau tidak klaim, maka akan terjadi auto compound daripada profit itu. Yang mana? Profit itu setelah 1 kali 24 jam, dia terjadi lagi profit. Berjalan lagi 1 kali 24 jam, dia terjadi lagi profit. Setelah misalkan 3-4 hari butuh, lalu di WD diklaim boleh nggak? Boleh. Lalu kemudian di kompon lagi boleh nggak? Boleh, fleksibel. Atau saya mau klaim tiap hari boleh nggak? Boleh, seperti itu. Tidak ada masalah. Ya, profit claim itu kapan saja tanpa fee, ya, modal kembali setelah kontrak selesai. Jadi sangat simpel sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa ORA stabil? Nah, tadi kita udah jelasin tadi ya. Karena apa? Profit ORA berasal dari fee transaksi, profit tax atau pajak profit, deflasi ORA, ya, arus kas on-chain nyata yang tadi sudah kita sampaikan, ya, alokasi otomatis daripada smart contract. Jadi ini tidak bergantung pada rekrut atau deposit member baru. Ini yang kita sebut life ekologi, ekosistem hidup, ya. Nah, kalau konsepnya udah bagus, bagaimana dengan marketing plan ORA? Marketing plan ORA sangat luar biasa sekali karena dia menggunakan sistem breakaway, konsep dynamic linkage. Ini sangat bagus sekali. Mulai staking mulai daripada 100 USDT, tapi untuk bisa menikmati income di sini atau bonus di sini, ya, itu kita harus mulai daripada mana? Kita harus mulai daripada staking pribadi 200 USDT. Daripada 200 USDT ini, apa yang kita dapat, ya? Direct referral, ya, direct referral untuk level yang pertama 10%, level yang kedua 5%. Ini dari mana direct referral ini? Daripada klaim profit member di bawah kita level 1 dan level 2. Ingat, daripada klaim profit, ya, daripada klaim profit. Jadi kalau saat mereka belum klaim nggak apa-apa, kita ada tabungan bonus. Setelah 30 hari kan pasti dia klaim juga, jadi nggak perlu ragu, ya. Oke. Bonus yang kedua apa? Bonus yang kedua adalah bonus breakaway, ya. Kita disebut di sini adalah apa namanya? Extreme difference. Ini maksudnya extreme difference ini adalah perbedaan kedalaman, infinity, tanpa batas kedalaman. Untuk bonus yang kedua, ini ada sistem peringkatnya. Dan untuk sistem peringkat ini ada persyaratannya. Kita mulai daripada S1, syarat deposit pribadi adalah 500. Jadi awal mula misalkan tadi sudah 200, maka wajib tambah 300 untuk digenapi jadi 500. Nah, untuk tambah jadi 500 ini boleh nggak saya cicil 100, 100, 100 hingga genap 500? Boleh. Oke. Kemudian community performance-nya adalah, ada syarat yang kedua itu community performance, syaratnya adalah, ketentuan community performance-nya adalah, itu daripada kaki kecil itu 5.000 USDT.
ya. Cara hitung kaki kecilnya bagaimana? Cara hitung kaki kecil contoh ya. Kalau misalkan teman-teman cuma bangun 2 jalur ya, maka satu jalur harus ada 5.100, satu jalurnya harus ada 5.000 ya. 5.100 itu kaki besar, 5.000 adalah kaki kecil. Nah, bonus dihitung berapa? Bonus dihitung dari seluruh omset ya, baik yang kaki besar maupun kaki kecil. Nah, cara lebih mudah bagaimana? Jangan bangun 2 kaki. Cara lebih gampang misalkan punya 6 kaki ya, punya 6 jalur. Misalkan 6 jalur, dari jalur 1 sampai jalur 5 ya, jalur 1 sampai jalur 5 contoh ada 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, berarti ada 5.000. Nah, 1.000 pada tiap jalur ini nggak harus satu orang. Misalkan daripada kumpulan komunitas ada yang gabung 100, ada yang gabung 200. Intinya tiap jalur ada 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 di 5 jalur pertama. Lalu jalur ke-6 ya ada 1.100. Maka jalur ke-6 dihitung kaki besar ya. Jalur 5 jalur ini adalah sebagai kaki kecil ya. Maka naik juga S1 ya. Berarti dengan omset 6.100 bisa jadi S1. Kalau tadi 2 kaki perlu berapa? 10.100. Nah, atau bisa nggak lebih kecil lagi? Bisa ya. Caranya bagaimana? 50 kaki, 50 frontline ya. Nah, kaki ke 51 frontline ya. Nah, frontline pertama sampai frontline 50 masing-masing 100, 100, 100, 100 ya. Jalur ke 51 110. Nah, lebih besar daripada 50 jalur sebelumnya, penuhi persyaratan, maka naik juga jadi S1. Yaitu ilustrasi ya, supaya teman-teman bisa gampang tangkap. Nah, apa yang didapat di sini? Yang didapat di sini adalah extreme difference-nya atau bonus kedalamannya ini 5%. Cara hitungnya bagaimana? Cara hitungnya adalah contoh yang pertama tadi referral bonus dari claim profit member level 1 10%, level 2 5%. Maka ketika teman-teman capai S1, maka di level 1 yang tadi 10% dapat tambahan lagi 5%. Artinya contoh, misalkan di level 1 ada claim profit ya $100 misalkan ya, misalkan ada claim profit sebesar $100 ya, karena deposit investor atau community di level 1 jumlah depositnya besar, ada claim profit misalkan $100. Maka di sini teman-teman dapat berapa? 10% plus 5% dari $100. Berapa? Ya dapatnya $15 pada hari tersebut. Kalau besok dia klaim, ya dapat lagi. Besok dia klaim, dapat lagi. Setiap kali ada user klaim, maka dapat lagi. Nah, level 2 yang tadi 5%, tambah 5%. Jadinya berapa? 10%. Ya. Jadi misalkan di sana ada klaim profit, misalkan $1.000. Profit ya, bukan modal ya. Ada klaim profit 1.000%. Maka dapatnya berapa? $100. Nah, level 3 seterusnya ke bawah, entah ada sampai level 100 kayak, level 1.000 kayak. Teman-teman dapat berapa? 5%. Selama, ingat catatannya ya, garis bawah, selama mitra di bawah kita belum ada yang menyamai peringkat kita sebagai S1. Kalau dia menyamai sebagai S1, maka kita kena yang namanya break. Ya, kita kena yang namanya break. Artinya, untuk sementara waktu, dari bonus community dia, kita belum makan. Tetapi kalau referral bonus level 1, level 2, ya tetap dapat. Ya, itu udah tercoding by smart contract. Tapi untuk community dia, kita belum dapat. Tapi daripada kaki-kaki lain atau jalur-jalur lain yang belum memberi kita masih dapat. Cara supaya kita dapat lagi daripada yang sudah break itu bagaimana? Kita harus naik peringkat. Di sini juga ada, di tabel ini juga ada kuota ORAK ya. 2 USDT, artinya teman-teman punya kuota untuk beli token ORAK sebesar 2 USDT. Cuman ini teknikalnya saya juga masih belum dapat info detail untuk dipelajari ya. Ini kita skip aja dulu ya. Saya lanjut. Nah, kalau kita mau dapat, kalau sudah ke break, kita mau makan daripada yang bawah kita, maka kita harus bagaimana cara, ya namanya kita berbisnis harus berkembang, bagaimana cara kita buat satu aktivitas ya yang kemudian bisa menaikkan peringkat kita ke S2. Nah, di peringkat S2 adalah syarat staking pribadinya 1.000 USDT. Artinya kalau tadi di awal kita sudah 500, kita tinggal tambah 500 untuk mengenapi jadi 1.000. Community performance daripada kaki kecil itu 10.000. Cara hitungnya tadi saya sudah kasih ilustrasi sama ya. Oke. Kemudian di sini berapa yang kita dapat? 10%. Nah, terhadap mitra-mitra kita di bawah kita yang belum punya peringkat S1, maka kita dapat full 10%.
Berarti kalau tadi di level 1 ada bonus referral 10%, maka tambah dengan bonus ini ya, bonus community ini 10%, berarti kita dapat 20%. Level 2 ada 5%, tambah lagi 10%, berarti ada 15%. Kalau dengan mitra kita yang sudah S1, maka community-nya selisih. Karena dia makan 5%, maka kita 10% kurang 5%-nya. Berarti kita dapat berapa? 5%. Kuota ORA kita naik ya, 10 USDT. Kita punya peluang untuk beli ORA itu sebesar 10 USDT. Kalau ada yang break, maka kita di level 3. Kita bagaimana cara naik di level 3. Nah, level 3 ini, S3 ini adalah ya syaratnya staking pribadi harus 2.000 USDT, community performance-nya adalah 50.000 USDT ya. Saya mau bertanya. Halo, tolong di mute dulu, ini ada halo. Halo. Host ya, co-host tolong bantu mute ya, host. Ya, oke. Saya lanjut. Co-host tolong jagain Zoom, jadi ada yang bersuara langsung di mute ya. Oke. Siap monitor. Oke, saya lanjut ya. Nah, S3 ini syaratnya adalah staking pribadi 2.000 USDT, community adalah 50.000 USDT ya, daripada kaki kecil, maka kita naik 15% ya. Oke. Dari S1 sampai S3 kita ada peluang untuk di break ya. Amannya kita adalah apabila sudah sampai S4 ya. S4 ini syaratnya adalah staking pribadi itu 3.000 USDT, community performance adalah 250.000 USDT ya. Presentasi income community kita naik jadi 20%, tetapi di sini teman-teman nanti bisa lihat di tabel PDF ya, atau juga tabel foto atau JPEG yang kita bagi di grup ya. Di sini ada tertulis kecil ya, the 5% SEN ya, level bonus is now aktif. Artinya apa maksudnya ini? Maksudnya ketika kita walaupun ya berada di S4 dan ada mitra di bawah kita naik posisi S4, kita tidak ke break lagi. Kita tetap dapat 5% daripada community kita. Ya. Kita dapat 5% daripada community kita. Nah, selanjutnya daripada S5 sampai S9 ya, sudah paham ilustrasi teman-teman, nanti tinggal lihat di tabel. Lengkapnya nanti kita ada training new member di hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, 9 Indonesia Tengah, 10 Indonesia Timur ya. Setiap minggu malam kita ada training untuk new member. Oke? Cara untuk memulai ORA ya, ini sangat mudah sekali ya. Semua sudah lengkap, kita sudah siapkan tutorial, baik itu cara daftar maupun cara deposit. Cuman satu perhatian, satu catatan penting yang harus kita sampaikan kepada siapapun yang mau bergabung, sebelum connect wallet ke smart contract ORA melalui jaringan Binance Smart Chain, pastikan minimal punya BNB 0,0005 BNB. Kenapa? Ini sebagai syarat teknikal supaya walletnya bisa terkonek ke smart contract ORA. Oke, tetapi tidak perlu khawatir bahwa BNB tersebut tidak akan terpotong karena di ORA deposit masuk untuk staking tidak kena fee, klaim keluar tidak kena fee. Di ORA bebas fee. Ya, ini jelas ya. Nah, jadi di sini kita bisa ambil intisari daripada bisnis ORA adalah ORA sudah menciptakan satu sistem ekonomi pintar yang mana ini anti dump, anti well, menciptakan deflasi secara otomatis, pengurangan jumlah token secara otomatis, transparansi penuh ya, profit secara otomatis buy on chain, aman secara jangka panjang, tidak bergantung pada rekrut member secara berkelanjutan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian, saya pribadi setelah beberapa hari awal ya, saya lupa ya kurang lebih 3 atau 4 hari, enggak sampai lah 2 atau 3 hari setelah pahami ORA ya, wah ini keren, belum pernah ada sejarah pengalaman saya mulai masuk dunia blockchain 2016 ya, 2016 saya masuk ke dunia blockchain. Sejarah daripada itu belum ada saya ketemu konsep yang seperti ini, yang sesungguhnya ini prinsip yang benar di dalam dunia blockchain. Bukan yang saya bilang yang lain nggak bagus atau tipu-tipu, enggak. Tetapi bahwa yang benar, hakiki di dalam dunia blockchain seperti yang dibawa ORA ini.
semalaman saya nggak bisa tidur. Saya mikir, wah aset saya di market, ya aset kripto saya di market, ini bakal turun terus sampai 2026. Kalau saya hold, secara jumlah aset tetap, tetapi secara nilai dia akan berkurang. Karena prediksi Bitcoin sampai dengan Piala Dunia 2026, ya ini sekedar informasi, boleh percaya atau boleh enggak, karena siklus 4 tahunannya jelas, kapan naiknya, kapan turunnya, dan turunnya itu selalu bersamaan dengan Piala Dunia. Ya, turunnya selalu bersamaan dengan Piala Dunia. Karena apa? Karena semua dana dialihkan untuk judi bola. Ya, ini kita bicara open-open aja supaya teman-teman bisa paham. Ya, kenapa ORAI kita ada di momen yang tepat. Semalaman saya nggak bisa tidur. Wah, ini nggak bisa ini. Saya ambil keputusan subuh sekitar jam 4 ya. Saya ambil keputusan semua aset saya yang ada di Indodax saya pindahkan, saya staking di ORA. Nah, saya mau kasih tahu apa Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa ya satu konsep dasar yang benar seperti ini adalah momentum. Ya, peluang banyak, ada setiap hari kita dapat peluang, ramai ya, ramai kita ditawarkan peluang. Satu hari mungkin teman-teman akan dapat tawaran banyak bisnis. Satu japri, DM, PM untuk bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini, profit sekian persen, profit sekian persen. Peluang silih berganti tiap hari. Tapi saya mau bilang, momentum ya datang itu keberuntungan ya. Momentum datang tidak berulang. Momentum datang ya, momentum kita bicara momentum, momentum datang ya itu kalau karena kita nggak tahu pahala apa yang sudah kita buat, kebaikan apa yang sudah kita buat sehingga kita ketemu momentum daripada orang. Karena ini bukan peluang, bukan sebatas peluang. Ini adalah momentum, teman-teman. Ini adalah momentum. Jadi, ya, saya tidak menganjurkan teman-teman harus utang gade jual. Saya tidak menganjurkan itu. Kita semua udah akil balik, kita semua sudah punya pikiran yang dewasa. Setiap orang bertanggung jawab dengan pikirannya masing-masing, dengan keputusannya masing-masing. Cuman saya mau kasih pesan terakhir sebelum saya tutup presentasi saya di tahap yang satu ini ya adalah kita sama-sama tahu bahwa hari ini berapa uang kita sudah keluar, berapa uang kita masuk. Besok kita juga sudah tahu berapa uang yang kita siapkan untuk keluar, berapa yang akan masuk. Maka coba dihitung ya, berapa yang akan habis dalam 3, 4 bulan, 5 bulan ke depan. Kalau kita cerdas daripada uang itu habis percuma, tanam dulu di ORA. Ingat, pikiran bebas masing-masing. Saya cuman mengutarakan pemahaman saya dengan testimoni pribadi saya yang saya buat untuk diri saya. Keputusan masing-masing, tanggung jawab masing-masing ya. Momentum tidak datang 2 kali. Peluang silih berganti, tapi tidak semua peluang adalah momentum yang terbaik. Terima kasih daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa membuka jalan pikiran Bapak Ibu sekalian, bisa membuka hati Bapak Ibu sekalian, sehingga kehidupan ekonomi kita ya tidak lagi biasa-biasa, tetapi naik ke level yang lebih luar biasa. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Mr. Jai. Yo, yo, yo.